Halo, terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas mengenai materi sistem Colloid yang akan dipresentasikan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lady Diana Bruginting Suka. Saya berasal dari 11 MIPA 3. Tanpa basa-basi, di sini saya akan membahasnya. Nah, sistem Colloid dan jenis-jenis Colloid. Sistem dispersi atau persebaran zat merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar itu disebut sebagai zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi itu disebut sebagai medium pendispersi. Nah, jenis-jenis dari sistem Colloid ini, yang pertama adalah sistem dispersi halus, itu bisa disebut sebagai larutan. Lalu yang kedua itu adalah sistem dispersi Colloid. Dan yang ketiga itu adalah sistem dispersi kasar, bisa kita sebut sebagai suspensi. Selanjutnya adalah perbedaan larutan, Colloid, dan suspensi. Di sini saya akan membahas pada bagian larutan, Colloid, dan suspensi. Pada bagian larutan itu, dia itu bersifat homogen, tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Lalu pada bagian Colloid itu, secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika dilihat melalui mikroskop ultra. Lalu pada suspensi, dia itu bersifat heterogen, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu semua partikel pada bagian larutan itu relatif lebih kecil. Lalu yang pada Colloid ini dia sedangkan suspensi ini lebih besar. Lalu pada larutan itu dia itu hanya memiliki satu fase, yang kedua itu Colloid, dia itu memiliki dua fase, sedangkan suspensi itu memiliki dua fase juga. Pada bagian larutan, dia itu stabil, tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pada Colloid, dia itu stabil, tidak mudah dipisahkan. Sedangkan pada suspensi, dia itu tidak stabil, jadi dia itu mudah terpisah. Lalu pada bagian larutan lagi, dia itu tidak dapat disaring ya teman-teman. Sedangkan pada Colloid, dia itu dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Sedangkan pada suspensi, dia itu dapat disaring. Dari penampilan larutan itu jernih, sedangkan pada Colloid penampilannya lebih keruh jernih, sedangkan pada suspensi dia itu keruh. Lalu contohnya di sini kita ambil ya teman-teman, dari larutan itu bisa kita ambil dia itu seperti larutan gula, larutan garam, sedangkan pada Colloid dia itu contohnya adalah santan. Lalu yang suspensi itu contohnya itu air kopi. Selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis Colloid. Di sini kita ketahui ada fase terdispersi, ada medium pendispersi, jenis atau nama Colloid, dan contohnya. Di sini jika padat, fase terdispersi itu padat dengan padat akan menghasilkan sol padat. Dan contohnya itu adalah mutiara, kaca warna. Yang kedua itu adalah cair dengan padat akan menghasilkan emulsi padat. Di sini akan contohnya itu seperti keju, mentega. Lalu yang ketiga itu gas dicampur padat itu menjadi buih padat, maka menjadi batu apung atau kerupuk. Lalu yang keempat itu padat dicampur cair menjadi sol, lalu itu contohnya itu seperti pati dalam air, lalu cat, lalu tinta. Lalu ada cair dicampur cair itu menjadi emulsi, contohnya susu, mayones, dan santan. Di sini selanjutnya adalah gas dicampur cair, itu disebut sebagai buih, itu contohnya seperti krim atau pasta. Di sini ada padat dicampur gas menjadi aerosol padat, itu disebut sebagai contohnya itu sebagai debu, asap. Lalu yang terakhir itu adalah cair dengan gas, itu jenis Colloidnya menjadi aerosol cair. Contohnya itu awan kabut. Di sini saya akan membahas sifat-sifat Colloid, itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah efek Tyndall, itu memiliki pengertian peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel Colloid. Contohnya itu, yang pertama itu adalah sorot lampu atau senter atau proyektor di udara yang berkabut. Yang kedua itu sinar matahari melalui celah-celah dedaunan pada waktu pagi yang berkabut. Lalu yang ketiga itu terjadinya pelangi. Lalu yang kedua itu ada gerak Brown,
atau bisa kita sebut itu gerak acak atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi, di mana menyebabkan sistem koloid stabil atau tak mengendap. Contohnya itu debu yang ada di udara. Lalu yang ketiga itu ada adsorbs. Peristiwa penyerapan partikel atau ion molekul pada permukaan koloid, di mana menyebabkan partikel koloid bermuatan. Nah, contohnya itu penyembuhan sakit perut dan norit. Lalu yang kedua, penjernihan air dengan tawas. Yang ketiga, pemutihan gula tebu. Dan yang terakhir, penghilangan bau badan dengan deodoran. Yang keempat itu koagulasi. Itu artinya penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya pengolahan karet dari lateks. Yang kedua, pengendapan lumpur dengan tawas. Lalu yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Yang keempat, penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat Cottrell, pemanasan putih. Lalu yang terakhir itu adalah pemanasan putih telur. Selanjutnya adalah kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Suatu produk industri dalam bentuk koloid umumnya diinginkan dalam kondisi yang stabil, misalnya krim minyak rambut, krim pembersih muka, dan obat-obatan berupa emulsi. Lalu yang terakhir itu adalah koloid liofil dan koloid liofob. Termasuk dalam koloid jenis sol atau fase padat terdispersi dalam fase cair. Yang kedua itu jika zat pendispersinya air disebut dengan sol hidrofil dan sol hidrofob. Di sini udah tertera ya teman-teman contoh-contohnya. Lalu di sini saya akan membahas pembuatan koloid. Jadi teman-teman, pembuatan koloid ini ada dua. Yang pertama kondensasi, yang kedua itu dispersi. Nah, kondensasi itu menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan menjadi partikel yang lebih besar. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama itu dekomposisi rangkap, yang kedua reaksi hidrolisis, yang ketiga reaksi redoks. Yang kedua itu dispersi, yaitu memecahkan partikel yang besar atau suspensi menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, itu contohnya itu mekanik, peptisasi, usur Bredig. Nah, dari cara kondensasi dia seperti ini ya teman-teman. Yang pertama itu pertukaran ion. Nah, ini merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Misalnya di sini teman-teman contohnya. Jika ini digabungkan, AS2O3 tambah 3H2S menghasilkan koloid, yaitu AS2S3 ditambah 3H2O. Yang sebagai koloid itu yang ini ya teman-teman. Lalu yang kedua itu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis yaitu merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya itu pada FeCl3 tambah 3H2O menghasilkan FeOH 3 kali. Nah, yang sebagai koloid itu ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah reaksi redoks. Merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini contohnya ada 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S. Ini sebagai koloidnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara dispersi untuk sistem koloid ini. Yang pertama adalah cara mekanik. Cara mekanik merupakan penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggerusan untuk dapat membentuk partikel-partikel ukuran koloid. Sol belerang, ini contohnya sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama pasir, kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Lalu yang kedua adalah cara peptisasi, yaitu pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Lalu di sini contohnya adalah endapan AlOH 3 kali dipeptisasi oleh
AlCl3. Lalu yang kedua itu adalah agar-agar dipeptisasi oleh air. Lalu yang terakhir adalah busur Bredig, merupakan alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam seperti AgAuPt. Caranya yaitu arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektrode logam atau bahan terdispersi. Kemudian kedua elektrode itu dicelupkan ke dalam air sehingga kedua ujung elektrode hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih.